Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Royhan. Di sini saya akan menceritakan kisah kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad dalam semangkuk anggur. Suatu hari ada seorang laki-laki miskin datang dari desa membawa semangkuk penuh buah anggur yang hendak dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki miskin itu sangat antusias memberikan hadiah untuk Nabi Muhammad. Ketika ia sudah berjumpa dengan Rasul, ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Rasulullah kemudian mengambil mangkuk berisi anggur tersebut, lantas memakannya. Beliau memakan satu butir buah anggur kemudian tersenyum. Diikuti buah kedua dan beliau tetap tersenyum. Syahdan melihat senyum di wajah Nabi. Lelaki miskin itu terlihat begitu bahagia. Ia senang melihat anggur yang disimpannya itu dinikmati oleh Rasulullah. Rasulullah saat itu tidak sendirian, beliau bersama para sahabat. Namun Rasulullah tidak membagi buah anggur itu kepada para sahabat. Yang padahal biasanya Rasulullah selalu berbagi makanan yang ia miliki. Hal itu sontak membuat heran para sahabat. Nabi satu persatu melahap sendiri buah anggur tersebut sampai tak terasa semangkuk yang mulanya penuh dengan anggur itu habis. Tanpa mempedulikan kebingungan para sahabat, lelaki miskin itu memasang wajah girang karena hadiahnya habis dimakan Rasulullah. Kemudian ia berpamitan kepada Rasulullah. Setelah itu salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, mengapa Anda tidak mengajak kami menyantap anggur itu bersamamu?" Gitu. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Tidakkah kalian lihat betapa bahagianya ia dengan mangkuk anggur itu? Ketahuilah, ketika aku memakannya, anggur itu terasa asam. Maka jangan khawatir apabila aku membaginya kepada kalian. Maaf. Maka aku khawatir apabila aku membaginya kepada kalian. Uh, Kalau aku membagi kepada kalian, kalian akan menampakkan reaksi yang akan merusak kebahagiaannya." Kisah inilah yang membuat para sahabat merasa takjub dan memetik pelajaran berharga. Begitulah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Kisah tersebut melahirkan hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Pertama, menjadi muslim berarti menjadi pribadi yang bisa menghargai perbuatan baik orang lain, walaupun tidak sesuai yang kita inginkan. Misalnya, kita perlu mengapresiasi niat baik yang ia punya. Yang kedua, jangan pernah mencela makanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, diterangkan bahwa Rasulullah tidak pernah satu kali pun mencela makanan. Jika suka, beliau akan memakannya. Bila tidak suka, sajian itu tidak dicicipinya. Nabi pun mengonsumsi apa saja yang disediakan untuknya selama itu halal dan baik. Dalam sebuah riwayat, Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan lauk pauk kepada keluarganya, tetapi mereka menjawab, "Kami hanya mempunyai cuka." Lantas beliau memintanya dan makan dengannya seraya bersabda, "Lauk yang paling lezat adalah cuka. Lauk yang paling lezat adalah cuka." Imam Nawawi dalam Riyadh As-Salihin mengatakan bahwa mencela makanan merupakan tanda kesombongan dan kemewahan. Seorang muslim tentunya harus menghindari sifat angkuh. Salah satu tanda syukur kita kepada Allah adalah dengan menikmati hidangan apa adanya dan sewajarnya. Ketiga, menjaga martabat sesama muslim. Dalam kisah di atas, Rasulullah memakan semua anggur masam itu bukan lantaran tamak dan rakus. Beliau hanya ingin mencegah para sahabat untuk
Ini beliau hanya ingin mencegah para sahabat untuk menunjukkan wajah tidak suka terhadap anggur pemberian itu. Bayangkan, kalau misalnya beberapa orang mencicipi buah tersebut, lalu secara refleks pasti kan menampilkan kesan yang nggak suka karena ada raut wajah yang menunjukkan refleks asam. Tentu saja si pemberi tidak hanya akan merasa heran, boleh jadi harga dirinya akan tersinggung. Dalam pikirannya, orang-orang akan mengira dirinya sengaja memberikan hadiah yang jelek kepada sosok semulia Nabi. Kisah tersebut juga menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya sekadar melalui lisan, namun juga perbuatan. Banyak orang yang terlena dengan dakwah lisan. Mentang-mentang ia sudah memiliki jamaah dan suaranya didengar, ia lalu menyampaikan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Hal hal itu tentu aja tidak bagus karena ya ia mengikuti hawa nafsunya, bukan karena ia ingin berbagi ilmu atau memberikan perbuatan yang baik atau mengajarkan perbuatan yang baik kepada orang. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rehan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.